Episode 71. Nita gelisah. Aris dan Rara memutuskan untuk makan sate kambing di pinggir jalan. Rara tidak mau makan di restoran mewah ataupun kafe dengan menu makanan yang mahal. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin makan sate kambing?" tanya Aris saat mereka sudah duduk lesehan di warung sate tersebut. Sedikit heran karena tiba-tiba Rara mengajak makan sate kambing karena setahu Aris, Rara tidak menyukai hewan kambing, apalagi yang berkaitan dengan masakan berbahan dasar daging itu. Apakah selera makan Rara sudah berubah? Pengen aja. Tiba-tiba di pikiran terlintas sate kambing yang menggugah selera. Jawab Rara. Aris menatap wajah calon istrinya itu dengan meneliti. Apakah ada yang salah dengan Rara yang tiba-tiba seleranya berubah? Silahkan es tehnya. Seorang pelayan mengantarkan pesanan minuman sebelum menu utama sate kambing mereka sajikan. "Terima kasih," jawab Aris dan Rara bersamaan. "Yang, kok kamu aneh sih?" tanya Aris masih menatap lekat wanita yang memiliki mata hampir sama dengan adiknya itu. "Aneh kenapa?" tanya Rara meminum es tehnya yang terlihat begitu segar. "Ya aneh aja, kamu gak lagi ngidam kan?" Rara menyemburkan minumannya mendengar ucapan Aris. "Aduh yang, hati-hati dong, jadi basah kan?" Aris mengambil tisu dan langsung membersihkan mulut dan wajah Rara. Rara mengambil tisu lagi untuk dia bersihkan sendiri meja di depannya yang sedikit basah, tapi untungnya tidak terlalu banyak. Rara menyemburkan air itu. "Maaf," cicit Rara. "Kenapa kaget gitu?" "Habisnya pertanyaanmu itu benar-benar tidak masuk akal," jawab Rara. "Gak masuk akal gimana? Kan aku cuma nanya, kamu ngidam gak? Tingkah kamu itu udah seperti wanita ngidam. Aneh dan sedikit janggal. Makanya aku nanya kayak gitu," jawab Aris. Belum sempat Rara membalas ucapan kekasihnya itu, 2 porsi sate kambing dan juga piring nasi datang dan langsung ditata di atas meja mereka. "Monggo dimakan," ujar sang penjual sate yang memiliki kumis tebal melengkung ke atas. "Iya, terima kasih, Cak." Mata Rara berbinar kala melihat seporsi sate kambing miliknya yang sudah memanggil untuk segera dimasukkan ke dalam mulut. Kelihatannya enak banget, apalagi pakai irisan bawang merah dan cabai rawit. "Duh, jadi gak sabar," gumam Rara yang masih bisa didengar oleh Aris. "Ilernya itu loh yang," ucap Aris yang langsung ditanggapi oleh Rara dengan mengusap bibirnya kasar. "Mana ilernya? Gak ada," sungut Rara membuat Aris langsung tertawa. "Ih, kamu ngerjain aku ya. Awas aja, gak dapat jatah." Jangan dong, masa gak dapat jatah? Tapi ngomong-ngomong, jatah apa ya?" Rara tidak menggubris omongan Aris. Dia langsung mengambil 1 tusuk sate dan memakannya tanpa menatap kekasihnya itu. Aris hanya melongo saat melihat Rara makan seperti orang kesurupan. Bukan maksudnya orang kelaparan. Dugaan Aris semakin menguat karena Rara sama sekali tidak ilfil sama bau daging kambing. Bau yang selama ini tidak disukai Rara karena bau kambing itu sangat menyengat. Apalagi dulu katanya pernah ada pengalaman tidak mengenakan mengenai kambing saat Rara masih kecil. Hal itu membuat Rara semakin tidak menyukai kambing dan segala jenis olahan dagingnya. "Ini beneran kamu udah baikan sama kambing yang?" tanya Aris masih sibuk mengamati cara makan calon istrinya. "Iya, kan pas lebaran kemarin udah maaf-maafan, jadi udah baikan deh." Aris memukulkan tangannya ke kepalanya sendiri berkali-kali. "Ini kenapa calon bini gue jadi kayak gini?" batin Aris. "Kenapa kok gak dimakan?" "Kalau kamu gak mau, biar aku aja yang makan ya," ucap Rara. Aku makan kok. Ini mau dimakan." Aris langsung mengambil 1 tusuk sate dan langsung melahap semua sate yang ada. Rara tersenyum menatap wajah tampan sang kekasih. Sebenarnya dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba tidak alergi pada olahan daging kambing. Tapi kalau melihat hewannya, pasti dia trauma. Bagaimana tidak trauma? Rara masih sangat ingat dulu saat masih kelas 5 SD.
Rara ada pengalaman buruk dengan hewan yang biasanya dipakai untuk kurban itu. Rara pernah diseruduk kambing jantan sampai dilarikan ke rumah sakit. Mulai saat itu, Rara sangat takut dan alergi dengan hewan tersebut. Nita menatap jam di pergelangan tangannya, masih menunjukkan pukul 8:30 malam. Rumah sakit sudah tampak sepi dan lenggang. Banyak para penunggu pasien yang terawat inap sudah pada istirahat. Nita juga sudah selesai visit sejak sejam yang lalu. Kegiatannya mengontor para pasien sebelum mereka beristirahat. Saat ini seharusnya dia berjaga di unit gawat darurat. Tapi karena ada koas yang sedang piket jaga, akhirnya Nita memilih kembali ke ruangannya karena perasaannya sejak tadi tidak menentu. Nita termenung di meja kerjanya. Alasan hatinya menjadi sangat gelisah adalah karena sang suami belum membalas pesannya sejak tadi. Padahal terakhir kali Nita mengirim pesan 2 jam yang lalu. Pikirannya sudah melayang entah kemana, memikirkan hal-hal yang tidak dengan Nathan. Apakah pria itu menemui Sylvia tanpa sepengetahuannya? Kalau iya, berarti sekarang Nathan masih sibuk bersama Sylvia dan tidak sempat membalas pesan darinya. Tetapi sedetik kemudian Nita menggeleng cepat, mengenyahkan pikirannya dari hal-hal negatif yang bercokol di kepalanya. Apa mungkin Nathan sibuk? Gak biasanya dia abai sama pesanku? Nita bermonolog sendiri. Mungkin saja masih sibuk lembur di kantor kan? Wanita itu tidak boleh terlalu berpikir buruk tentang suaminya. Dia pun lebih memilih menenangkan diri dan mengirim pesan untuk Rara. Kakaknya itu membalas pesannya bahwa dia sedang jalan-jalan bersama Aris. Duh, yang mau nikah, kencan terus. Nita benar-benar ikut bahagia ketika melihat Rara yang kini sudah mau membuka hatinya dan sebentar lagi akan menikah. Yang terpenting, Rara menikah dengan pria yang dicintai dan mencintainya. Tiba-tiba Nita teringat dengan ucapan Rara siang tadi mengenai kondisi Sylvia yang tidak seharusnya ikut dia khawatirkan. Tapi tentu saja Nita harus bicara pada Nathan mengenai permintaan Sylvia tadi dan ingin mengetahui reaksi suaminya. Dan juga kenapa Nathan sampai sekarang tidak bercerita perihal pesan dari Sylvia yang diketahui olehnya. Apakah Nathan mengira bahwa dirinya tidak tahu? Ya Tuhan, kenapa sih sulit hilang semua pikiran tentang Sylvia dan Nathan? Seharusnya aku gak perlu berpikir jauh seperti ini. Ingat Nita, kamu sedang hamil. Gak baik kalau banyak pikiran. Abaikan sesuatu yang tidak menyehatkan hati. Percayalah bahwa suamimu itu pria yang baik dan setia. Nita segera menghubungi ponsel Nathan karena dia tidak ingin menduga-duga dan bertanya-tanya. Nita harus bisa lebih terbuka dengan Nathan. Bukankah selama ini Nathan juga sangat terbuka kepadanya? Halo sayang, maaf tadi ponselnya ketinggalan di mobil. Aku udah di rumah, mau siap-siap jemput kamu. Aku gak jadi lembur karena akhirnya kerjasama aku dengan Pak Halim berjalan dengan lancar. Makanya aku mau langsung ketemu sama kamu sayang. Nita tersenyum kalau mendengar suara Nathan dan ucapan dari pria itu yang begitu panjang. Bersambung.